Arab Saudi resmi mengaktifkan kapasitas penuh jalur pipa minyak Timur Barat guna mengamankan ekspor energi menuju wilayah Laut Merah. Langkah strategis ini diambil sebagai jalur alternatif utama setelah Iran melakukan blokade total terhadap Selat Hormuz yang melumpuhkan jalur perdagangan minyak dunia. Arab Saudi resmi mengaktifkan kapasitas penuh jalur pipa minyak Timur Barat guna mengamankan ekspor energi menuju wilayah Laut Merah. Jalur pipa Timur Barat milik Arab Saudi kini beroperasi dengan kapasitas penuh sebesar 7 juta barel per hari guna memitigasi dampak penutupan Selat Hormuz. Sekitar 5 juta barel minyak mentah kini diekspor melalui pelabuhan Yanbu di Laut Merah, sementara sisanya dialokasikan untuk kebutuhan kilang domestik. Meski telah dipersiapkan selama beberapa dekade, jalur sepanjang lebih dari 1.000 km ini dinilai belum mampu sepenuhnya menggantikan perat Selat Hormuz yang biasanya dilewati 20 juta barel minyak setiap harinya. Selain minyak mentah, negeri petrodolar tersebut juga terus memacu ekspor produk olahan minyak dengan volume mencapai 700.000 hingga 900.000 barel per hari. Upaya ini menjadi tumpuan utama Arab Saudi dalam menjaga stabilitas pendapatan negara di tengah eskalasi konflik regional yang kian memanas pada 2026 ini. Namun, ketergantungan pada jalur Laut Merah tetap menyimpan risiko keamanan tinggi menyusul pernyataan keterlibatan kelompok Houthi asal Yaman dalam perang. Adapun, keamanan di wilayah Laut Merah kini menjadi perhatian serius setelah kelompok Houthi yang berafiliasi dengan Iran mulai menyerang kapal-kapal komersial sebagai bentuk solidaritas terhadap pejuang Palestina. Aksi serangan ini kembali mengguncang perdagangan global dan meningkatkan risiko pengiriman energi melalui perairan tersebut. Pemerintah Arab Saudi kini terus memperketat pengawasan di sepanjang jalur pipa dan pelabuhan industri guna memastikan aliran energi tetap terjaga di tengah ancaman sabotase yang dapat memperburuk krisis energi dunia. Pemerintah Korea Selatan bersiap memperluas kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan ke masyarakat luas guna menekan konsumsi energi nasional. Langkah ekstrim ini akan diambil jika harga minyak mentah global terus meroket akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu jalur pasokan utama negeri ginseng tersebut. Pemerintah Korea Selatan bersiap memperluas kebijakan pembatasan pengguna kendaraan ke masyarakat luas guna menekan konsumsi energi nasional. Menteri Keuangan Ko Yoon Cheol menyatakan pemerintah akan memperlakukan pembatasan kendaraan skala nasional jika harga minyak mentah naik ke kisaran 120 hingga 130 dolar Amerika Serikat per barel. Saat ini harga minyak dunia masih tertahan di posisi 100 hingga 110 dolar. Korea Selatan sangat rentan terhadap fluktuasi harga karena mengimpor sekitar 70% kebutuhan minyak mentah dari Timur Tengah, sehingga stabilitas pasokan bahan bakar menjadi prioritas utama pemerintah pada 2026 ini. Jika kebijakan ini terwujud, maka ini akan menjadi pembatasan energi skala besar pertama bagi masyarakat Korea Selatan sejak Perang Teluk tahun 1991 silam. Saat ini, sistem rotasi 5 hari berdasarkan nomor plat kendaraan baru diberlakukan secara terbatas untuk sektor publik. Pemerintah juga mempertimbangkan opsi tambahan pemotongan pajak bahan bakar guna meringankan beban ekonomi masyarakat jika peringatan krisis energi harus dinaikkan ke tingkat tertinggi. Upaya penghematan energi ini turut mendapatkan dukungan dari perusahaan raksasa seperti Samsung Electronics dan SK Group yang mulai mendorong karyawan mereka mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Para pejabat dan anggota parlemen juga gencar mengampanyekan penggunaan transportasi umum serta sepeda melalui media sosial sebagai contoh bagi warga. Langkah kolektif ini diharapkan mampu menjaga ketahanan energi nasional Korea Selatan di tengah ketidakpastian geopolitik global yang kian memanas. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti kediaman Praka Farizal Ramadan, anggota Tentara Nasional Indonesia yang gugur dalam serangan Zionis Israel di Lebanon. Hingga kini, keluarga masih menanti kepulangan jenazah. Suasana duka menyelimuti kediaman orang tua Praka Farizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta. Sejumlah tetangga berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa. Hingga kini keluarga masih menunggu informasi terkait kepulangan jenazah ke tanah air. Ayah Praka Farizal bercerita dirinya sempat berkomunikasi singkat dengan sang anak beberapa hari sebelum insiden yang merenggut nyawa anaknya. Dari Koramil katanya Prabu apa kan belum jelas
Kalau saat ini informasi yang diterima keluarga gimana Bu untuk istri dan anaknya? Tadi malam itu ya itu video call, kan saya nanyakan cucu, terus pulangnya kapan, katanya nunggu tiketnya kan kemarin belum dapat gitu. Sebelumnya, Praka Fahrizal gugur ketika bertugas di Lebanon sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon akibat terkena serangan Israel. Praka Fahrizal gugur meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan yang berusia 2 tahun. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pihak keluarga dan warga sekitar sudah menyiapkan pemakaman untuk almarhum Sertu Muhammad Nur Ihwan di Magelang, Jawa Tengah. Rencananya almarhum akan dimakamkan di pemakaman dusun setempat. Beginilah pemirsa, suasana duka masih menyelimuti almarhum Sertu Muhammad Nur Ihwan yang gugur menjalankan misi perdamaian di Lebanon di Desa Dayangan, Kecamatan Merto Yudan. Karangan bunga bisa kita lihat dari berbagai pihak berdatangan ke rumah duka mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kasat hingga Panglima TNI. Warga sekitar juga sudah menyiapkan pemakaman untuk almarhum Sertu Muhammad Nur Ihwan tepat di samping makam sang ayah. Pemakaman di makam setempat atas permintaan dari pihak keluarga. Neneknya Mas Ihwan, rencana tanggal 1 ini sudah meluncur dari Lebanon. Tapi nanti ya atau tidak kita cuma menunggu dari kesatuannya. Suasana duka juga menyelimuti kediaman almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang gugur menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Almarhum rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Duka kehilangan menyelimuti kediaman dari orang tua almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Para pelayat terus berdatangan ke rumah duka. Sejumlah karangan bunga duka cita menghiasi kediaman almarhum. Saat ini, keluarga masih menunggu kepastian kepulangan jenazah Zulmi ke tanah air. Sebelumnya, komunikasi terakhir dengan almarhum terjadi pagi hari sebelum insiden. Tapi jenazahnya masih di sana, kita lagi menunggu kepulangan beliau ke Indonesia. Gitu. Ya kita doalah mudah-mudahan almarhum diterima oleh. Udah setahun ya, seharusnya bulan depan itu udah selesai sebenarnya. Cuman ya namanya ajal kita nggak tahu. Almarhum Zulmi adalah salah satu prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian bersama PBB di Lebanon Selatan setelah terkena artileri serangan Israel. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang masih kecil. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu pemerintah Zionis Israel menyatakan akan menginvestigasi penyebab gugurnya 3 personel TNI penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Sementara itu pemerintah Prancis mendesak PBB menggelar rapat darurat pasca gugurnya 3 personel TNI. Pemerintah Israel berencana melakukan penyelidikan atas gugurnya 3 personel Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian di Lebanon atau UNIFIL di wilayah Lebanon Selatan dalam 2 hari terakhir. Kementerian Pertahanan Israel dalam pernyataan resminya menyebut insiden yang menyebabkan gugurnya 3 orang anggota TNI tersebut akan ditinjau secara menyeluruh guna mengetahui penyebab peristiwa itu. Israel mengklaim lokasi peristiwa yang menyebabkan gugurnya 3 orang anggota TNI berada di wilayah Lebanon Selatan yang notabene merupakan area pertempuran aktif antara pasukan Israel dan kelompok Hizbullah, sehingga diasumsikan bahwa insiden yang menyebabkan gugurnya 3 anggota TNI menjadi mutlak dipicu oleh tindakan Israel. Secara terpisah, Kepala Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix mengkonfirmasi pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia terkena ledakan di dekat Bani Hayan, sektor timur. Lacroix menegaskan, pasukan penjaga perdamaian semestinya tidak menjadi sasaran serangan dari pihak yang bertikai.
This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. The origin of the explosion has not been determined. Yesterday, a peacekeeper of the Indonesian contingent was killed in an explosion inside the UNIFIL base in Et Taib, also in Sector East. Another peacekeeper was critically wounded and was evacuated to a hospital in Beirut. We strongly condemn these unacceptable incidents, and peacekeepers must never be a target. Gugurnya anggota TNI dalam insiden di Lebanon mendorong pemerintah Prancis mendesak digelarnya pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot pada Senin kemarin meminta segera diselenggarakan rapat darurat Dewan Keamanan PBB menyusul insiden serius yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian PBB. Barrot juga menyampaikan ungkapan bela sungkawa kepada keluarga korban serta menyerukan dilakukannya penyelidikan untuk mengungkap kronologi kejadian.